Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kelarutan dan KSP atau hasil kali kelarutan yang beranggotakan Justisia Puspita, Oshela Indar Parawansyah, dan saya sendiri yaitu Muhammad Fatur Rizky. Nah, materi pertama yaitu mengenai kelarutan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kelarutan atau solubility yang bisa disingkat S adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan atau jumlah maksimal zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Nah, semakin kelarutannya itu besar, artinya larutan itu mudah larut dan sulit mengendap. Contohnya yaitu NaCl. Nah, semakin kecil kelarutannya atau S-nya, artinya sukar larut atau susah larut dan mudah mengendap. Contohnya larutan BaSO 4 kali. Nah, satuan dari kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram per liter atau mol atau molaritas. Nah, kesimpulannya kelarutan atau S itu sama sama dengan M molaritas. Ya, contohnya yaitu kelarutan dari BaSO 4 kali yaitu 1 × 10⁻⁵ mol per liter. Nah, jumlah maksimum BaSO 4 SO4 yang dapat larut dalam 1 liter larutan adalah sebanyak 1 × 10⁻⁵ mol per liter. Nah, jika diionisasikan BaSO4 kali menjadi Ba2 plus SO4 2 min. Kan BoSO4-nya yaitu 1 × 10⁻⁵ mol per liter karena koefisien dari Ba2 plus dan SO4 2 min itu sama-sama 1 sehingga sama seperti BaSO4 kali yaitu 1 × 10⁻⁵ mol per liter sedangkan SO4 2 min sama saja yaitu 1 × 10⁻⁵ mol per liter. Nah, dalam mencari molaritas kita bisa menentukan menggunakan empat rumus yaitu M sama dengan mol per volume, M sama dengan gram per mr dikali 1000 dikali volume per mililiter, M sama dengan gram per mr dikali 1 per volume dalam satuan liter. M sama dengan persen dikali massa jenis atau rho dikali 10 dibagi mr-nya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ada 3, yaitu yang pertama suhu. Nah, kenaikan suhu akan memutuskan ikatan pada kisi kristal sehingga zat yang susah larut menjadi larut sebagai akibat dari pergeseran kesetimbangan. Yang kedua yaitu tekanan. Yang ketiga yaitu adanya ion sejenis. Nah, adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan karena konsentrasi ion menjadi lebih besar sehingga kesetimbangannya bergeser ke sebelah kiri atau ke pereaksi. Yang kedua yaitu materi mengenai hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil perkalian konsentrasi ion-ion garam dalam larutan jenuh. Contohnya yaitu BaF2 kali diionisasikan menjadi Ba2 plus 2F min. KSP-nya kita dapat menjadi konsentrasi Ba2 plus dikali F min pangkat 2. Kenapa bisa menjadi pangkat 2? Dikarenakan koefisien dari F min yaitu 2 sehingga bila di KSP menjadi F min pangkat 2. Nah, besarnya harga KSP dari suatu zat adalah tetap pada suhu tetap. Jika terjadi perubahan suhu, maka harga KSP akan mengalami perubahan. Sehingga kesimpulannya yaitu harga KSP dipengaruhi oleh suhu. Nah, hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP dihitung pada larutan lemak jenuh. Contohnya larutan BaSO4 kali direaksikan menjadi Ba2 plus SO4 2 min. Kita misalkan BaSO4 kalinya yaitu S mol per liter karena koefisiennya sama-sama 1 jadi S mol per liter semua. Nah,
kita dapat KSP-nya yaitu konsentrasi Ba2+ dikali konsentrasi SO4 2-. Sehingga KSP-nya yaitu S dikali S, atau bisa jadi KSP-nya yaitu S pangkat 2. Ada pula cara lain untuk mencari KSP atau hasil kali kelautan, yaitu contohnya Mg OH 2 kali. Nah, kita misalkan Mg yaitu AX, OH 2 kalinya yaitu By. Nah, kok X dan Y itu merupakan koefisien dari senyawa. Nah, sedangkan di contoh tersebut Mg X-nya yaitu 1, Y-nya yaitu 2 karena OH-nya 2 kali jadi koefisiennya 2. Kita masukkan tinggal jadi KSP-nya X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X tambah Y. Karena X dan Y nilainya X1 dan Y-nya 2, jadi 1 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 S1 ditambah 2. Sehingga KSP-nya kita dapat 4S pangkat 3. Contoh yang kedua yaitu AlOH 3 kali. Al-nya koefisien dari Al 1 sehingga kita dapat X-nya yaitu 1, koefisien dari OH yaitu 3 sehingga Y-nya 3. Kita masukkan menjadi 1 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 S pangkat 1 ditambah 3 sehingga 3 pangkat 3 hasilnya 27, 1 ditambah 4 jadi 4, jadi KSP-nya yaitu 27 S pangkat 4. Nah, ada pula untuk mencari S dari KSP di atas. Kita pakai KSP 27S pangkat 4. Nah, S-nya kita pindahkan menjadi ke sebelah kiri, jadi S pangkat 4 sama dengan KSP dari AlOH 3 kali dibagi 27. Contoh soal dari hasil kelarutan yang pertama yaitu kelarutan AgCl dalam air adalah 2 kali 10 pangkat min 8 molaritas. Hitunglah KSP AgCl. Nah, jawab AgCl sama dengan, kan Ag dan Cl-nya koefisiennya 1, jadi X-nya 1 dan Y-nya 1. Sehingga kita dapat KSP-nya yaitu 1 pangkat 1 dikali 1 pangkat 1 S pangkat 1 ditambah 1. Sehingga KSP-nya kita dapat S pangkat 2. Tinggal kita masukkan, jadi KSP-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 8 pangkat 2. Sehingga hasil KSP-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat min 16. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Justisia. Baik, terima kasih Saudara Fatwar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi prediksi RX pengendapan. Saya akan menjelaskan beberapa yang sudah saya pahami. Maaf sebelumnya, Saudara. Slide. Oke, pengertian reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah pembentukan zat padat yang terpisah dari suatu larutan sehingga akan terbentuk fasa yang berbeda dengan larutan. Hal itu dapat terjadi baik dengan mengubah yang sudah ada menjadi bentuk yang tidak larut atau dengan mengubah komposisi pelarut untuk mengurangi kelarutan zat terlarut di dalamnya. Kebalikan dari proses pengendapan ini adalah proses pelarutan di mana suatu zat padat akan larut menjadi bentuk cair yang homogen. Nah, perbedaan dari pengendapan dan kristalisasi itu apa? Nah, salah satu peristiwa yang hampir sama dengan pengendapan itu adalah kristalisasi. Kedua hal ini memang mirip, namun secara kimia, kedua peristiwa ini adalah hal yang sepenuhnya berbeda. Kristalisasi akan menghasilkan zat padat dengan struktur kristal yang bentuknya teratur dan berulang sehingga menghasilkan material yang indah. Sedangkan pengendapan hanya akan menghasilkan material padat yang bukan berupa kristal. Next, selanjutnya. Nah, contoh dari reaksi pengendapan.
Reaksi pengendapan dapat terjadi pada larutan berair ketika dua ion saling berikatan untuk membentuk suatu garam yang tidak larut dalam pelarut yang akan dikenal sebagai endapan. Reaksi pengendapan juga dapat dihasilkan dari pencampuran dua larutan garam yang berbeda sehingga akan menghasilkan reaksi penggantian kation dan anion dari kedua reaktan yang digunakan membentuk suatu garam dengan kelarutan berbeda. Nah, di sini ada senyawa AgNO3 plus KCl menjadi AgCl plus KNO3. Reaksi antara larutan perak nitrat AgNO3 dengan larutan kalium klorida KCl merupakan salah satu contoh reaksi pengendapan yang banyak digunakan dalam skala laboratorium. Kedua larutan tersebut merupakan larutan berair atau menggunakan pelarut air. Dalam bentuk larutan berair, ion-ion dalam larutan tersebut akan terdisosiasi dalam air menghasilkan anion dan kationnya. AgNO3 menjadi Ag plus ditambah NO3-. KCl menjadi K plus plus Cl-. Ketika kedua larutan itu dicampurkan, maka akan terjadi reaksi pertukaran kation dan anion, di mana ion Ag+ dari perak nitrat akan berikatan dengan ion Cl- dari kalium klorida menghasilkan senyawa baru, yaitu AgCl, sedangkan ion K+ akan berikatan dengan NO3- menghasilkan KNO3. Senyawa AgCl memiliki fasa solid yang tidak larut dalam air atau memiliki kelarutan yang sangat rendah pada suhu tertentu, sehingga senyawa AgCl akan mengendap dan menghasilkan padatan di bagian bawah larutan. Pembentukan perak klorida secara individual dapat dituliskan sebagai berikut. Ag+ ditambah Cl- menjadi AgCl. Nah, untuk menuliskan persamaan reaksi pengendapan, kita bisa menggunakan 3 cara berikut. Yang pertama, persamaan reaksi molekular. Persamaan reaksi lengkap yang menggambarkan rumus molekul zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Dengan contoh, reaksi antara natrium sulfat dengan barium klorida menghasilkan endapan barium sulfat dalam larutan natrium klorida. Persamaan reaksi molekular yaitu Na2SO4 ditambah BaCl2 menjadi BaSO4 ditambah 2NaCl. Yang kedua, persamaan reaksi ion. Persamaan reaksi di mana senyawa yang terlibat dalam persamaan reaksi diionkan. Yang bisa diionkan hanyalah senyawa yang fasenya atau yang bersifat larutan. Sementara yang berwujud padat tidak bisa diionkan. Persamaan reaksi ion dari reaksi di atas adalah 2Na ditambah SO42- ditambah B2 ditambah 2Cl- menjadi BaSO4 ditambah 2Na ditambah 2Cl-. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, persamaan reaksi ion bersih. Persamaan reaksi yang hanya melibatkan ion-ion pembentuk zat yang mengendap saja. Ion-ion ini lainnya sebenarnya tidak ikut bereaksi karena berada dalam bentuk yang sama pada reaktan maupun produk. Ion-ion seperti ini disebut dengan ion spektator atau ion penonton. Persamaan reaksi ion bersih dan reaksi di atas adalah Ba2+ ditambah SO42- menjadi BaSO4. Nah, terdapat contoh soal yaitu Na3PO4 ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung 0,00 molar saya ulang. Na3PO4 ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung 0,01 molar AlNO3 dan 0,02 molar CaCl2. Konsentrasi ion pertama untuk mengendap baik Al3+ atau Ca2+, berkurang karena membentuk endapannya. Berapa konsentrasi ion ini ketika ion kedua mulai mengendap? Diketahui KsPaLPO4 yaitu 9,8 dikali 10 pangkat min 22 dan KsPCa3PO42 sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat min 29. Nah, pembahasan. Walaupun AlPO4 dengan Ksp lebih besar, ia tidak lebih mudah larut. Kita bisa bandingkan setelah kita menghitung kelarutannya masing-masing.
Nah, di sini ada AlPO4 menjadi Al3+ ditambah PO43-. KSP dengan Al3+ dan PO43-. KSP dengan 9,8 dikali 10 pangkat min 22 dengan X, X-nya sama dengan 3,13 dikali 10 pangkat min 11 mol per liter. Nah, lalu selanjutnya CA3PO42 menjadi 3CA2+ ditambah 2 PO43-. KSP CA2+ pangkat 3 PO43- pangkat 2. 2,0 dikali 10 pangkat min 29 sama dengan 3x pangkat 3, 2x pangkat 2. X 7,137 dikali 10 pangkat min 7 mol per liter. Tampak bawah kelarutan Ca3PO42 itu lebih besar dari kelarutan AlPO4, maka yang lebih mudah larut adalah Ca3PO42. Hitung konsentrasi ion fosfat ketika Ca3PO42 pertama mulai mengendap. KSP sama dengan Ca2+ pangkat 3 PO43- pangkat 2. 2,0 dikali 10 pangkat min 29 sama dengan 0,02 pangkat 3 dan PO43- pangkat 2. Nah, PO43- sama dengan 1,58 dikali 10 pangkat min 12 mol per liter. Berikutnya adalah menghitung konsentrasi ion aluminium saat Ca3PO42 mulai mengendap. Nah, KSP sama dengan Al3+ dan PO43-. KSP dengan 9,8 dikali 10 pangkat min 22 sama dengan Al3+ dan 1,58 dikali 10 pangkat min 12. Dengan hasil Al3+ sama dengan 6,2 dikali 10 pangkat min 10 molar per liter. Baik, sekarang materi kedua saya, yaitu efek ion senama dan kelarutan. Pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Adanya ion sekutu akan mempengaruhi kelarutan. Ion sekutu ialah ion yang juga merupakan salah satu bahan endapan. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa kelarutan suatu endapan akan berkurang banyak sekali jika salah satu ion sekutu terdapat dalam jumlah berlebihan. Meskipun efek ini diimbangi dengan pembentukan suatu kompleks yang dapat larut. Disinilah konsep ion sejenis dalam kelarutan suatu zat dapat lebih mudah dipahami. Apabila di kelarutan AgOH di dalam air adalah Xm, maka kelarutannya dalam larutan NaOH atau larutan AgNO3 tidak akan sebesar Xm, akan tetapi akan lebih kecil dibanding Xm mengingat adanya ion sejenis yaitu OH- dan Ag+. Jadi, adanya ion sejenis di dalam larutan akan memperkecil kelarutan suatu zat tersebut. Kelarutan zat Ab dalam larutan mengandung ion sejenis. Ab menjadi A+ ditambah B-, yaitu S menjadi N dikali S dan S. Larutan AX, AX menjadi A+ ditambah X-, B menjadi B dan B. Maka dari kedua persamaan reaksi di atas, A+ sama dengan S ditambah B sama dengan B, karena nilai S cukup kecil bila dibandingkan terhadap nilai B sehingga dapat diabaikan. B pangkat min 1 sama dengan S. Jadi, KSPAB sama dengan B dikali S. Nah, contohnya, yaitu bila diketahui KSP AgCl sama dengan 10 pangkat min 10, berapa mol kelarutan X maksimum AgCl dalam 1 liter larutan 0, molar NaCl. Dengan jawaban AgCl menjadi Ag+ ditambah Cl-, yaitu kita dapat kelarutannya S menjadi SS. NaCl menjadi
Na plus ditambah Cl min. KSP AgCl sama dengan Ag plus tambah Cl min menjadi S dikali 10 pangkat min 1. Maka S sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 1 dengan hasil 10 pangkat min 9 molar per liter. Dari contoh di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa makin besar konsentrasi ion sejenis, maka makin kecil kelarutan elektrolitnya. Nah, ini adalah contoh soal kedua, yaitu diketahui KSP AgCl pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2,0 dikali 10 pangkat min 10. Berapakah kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,2 m atau molar? Penyelesaiannya, diketahui KSP AgCl pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2,0 dikali 10 pangkat min 10. Yang ditanyakan, kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,2 molar. Jawabannya, dimisalkan terlebih dahulu kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 molar, sama dengan N mol liter min 1. AgCl menjadi Ag plus ditambah Cl min. Cl min sama dengan N ditambah 0,2, M sama dengan 0,2 molar. Lalu, langsung saja Cl min dari AgCl diabaikan. Selanjutnya, NaCl menjadi Na plus ditambah Cl min. Di bawahnya itu ada 0,2 molar, dan semuanya rata 0,2 molar, 0,2 molar untuk Cl min. Dalam sistem terdapat Ag plus sama dengan N mol liter min 1. Nah, Cl min sama dengan N ditambah 0,2 mol liter min 1 sama dengan 0,2 molar liter min 1. Karena Cl min 1 yang berasal dari AgCl sangat sedikit dibandingkan Cl min 1 yang berasal dari NaCl, maka Cl min yang berasal dari AgCl dapat diabaikan, sehingga diperoleh hasil KSP AgCl sama dengan Ag plus ditambah Cl min, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan N dikali 0,2, maka Na sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 9 mol liter min 1. Jadi, kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 molar adalah 2 dikali 10 pangkat min 9 mol liter min 1. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan pada Saudara Fatur. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Justisia. Materi selanjutnya mengenai kesetimbangan ion kompleks dan kelarutan akan dijelaskan oleh Saudari Sheila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kesetimbangan ion kompleks dan kelarutan. Reaksi asam basa Lewis terjadi ketika kation logam bergabung dengan basa Lewis akan menghasilkan pembentukan ion kompleks. Dengan demikian, ion kompleks dapat kita definisikan sebagai ion yang mengandung kation logam pusat yang terikat pada satu atau lebih molekul atau ion. Ion kompleks ini sangat penting bagi banyak proses kimia dan biologis. Pada logam transisi yang memiliki kecenderungan tertentu membentuk ion kompleks karena memiliki subkulit D yang tidak terisi penuh. Sifat ini memungkinkannya untuk bertindak secara efektif sebagai asam Lewis dalam reaksi dengan banyak molekul atau ion yang berfungsi sebagai donor elektron atau sebagai basa Lewis. Sebagai contoh, larutan kobalt klorida berwarna merah muda karena adanya ion COH2O62+ pada gambar 1.1 ketika HCl ditambahkan. Nah, larutan ini akan menjadi biru sebagai hasil dari pembentukan ion kompleks COCl42-. Untuk reaksinya yaitu
larutan CO2+ akan bereaksi dengan larutan 4Cl- akan bereaksi menjadi COCl4 2-. Nah, pada gambar 1.1 sebelah kiri, larutan kobalt klorida berair warna merah muda ini disebabkan adanya ion COH2O6 2+. Sebelah kanan, setelah penambahan larutan HCl, larutan berubah menjadi biru karena terbentuknya ion COCl4 2+ kompleks. Pada tembaga sulfat CuSO4, larut dalam air menghasilkan larutan biru. Nah, ion tembaga terhidrasi bertanggung jawab atas warna ini. Banyaknya sulfat lainnya atau Na2SO4 misalnya tidak berwarna dengan menambahkan beberapa tetes larutan amonia pekat ke larutan CuSO4 menyebabkan pembentukan endapan biru muda atau tembaga hidroksida, di mana reaksinya adalah larutan Cu2+ akan direaksikan dengan larutan 2OH- akan bereaksi menjadi padatan CuOH2. Pada gambar 1.2, sebelah kiri merupakan larutan tembaga sulfat dalam air, dan tengah setelah penambahan beberapa tetes larutan amonia encer pekat, maka akan terbentuk endapan CuOH2 yang berwarna biru muda terbentuk. Sebelah kanan, ketika larutan amonia encer yang lebih pekat ditambahkan, maka akan terbentuk endapan CuOH2 yang larut dan membentuk ion kompleks biru muda CuNH2 4 2+. Nah, untuk ion OH- disuplai oleh larutan amonia, jika lebih banyak NH3 ditambahkan, maka endapan biru larut kembali menghasilkan larutan biru tua yang indah. Kali ini, karena pembentukan ion kompleks CuNH3 4 2+ pada gambar 1.2 tadi, yang reaksinya adalah padatan CuOH2 direaksikan dengan larutan 4NH3 bereaksi menjadi CuNH3 4 2+ ditambah 2OH-. Dengan demikian, pembentukan ion kompleks CuNH3 4 2+ ini meningkatkan kelarutan CuOH2. Ukuran kecenderungan ion logam membentuk ion kompleks ditentukan oleh konstanta pembentukan Kf atau juga disebut konstanta stabilitas, yang merupakan konstanta kesetimbangan untuk pembentukan ion kompleks. Semakin besar Kf tersebut, maka semakin stabil ion kompleks tersebut. Pada tabel 1.1 ini mencantumkan konstanta pembentukan sejumlah ion kompleks. Pembentukan ion CuNH3 4 2+ ini dapat dinyatakan sebagai Cu2+ direaksikan dengan 4NH3 bereaksi menjadi CuNH3 4 2+, yang merupakan konstanta pembentuknya, di mana Kf itu sama dengan konsentrasi CuNH3 4 2+ dibagi dengan konsentrasi Cu2+ dikali konsentrasi NH3 4 sama dengan 5,0 dikali 10⁻13. Nah, nilai Kf yang besar dalam hal ini menunjukkan bahwa ion kompleks cukup stabil dalam larutan dan menyebabkan konsentrasi ion tembaga yang sangat rendah pada kesetimbangan. Untuk contohnya, yaitu pada soal sebanyak 0,20 mol CuSO4 ketika ditambahkan ke 1 liter larutan 1,2 molar NH3, berapa konsentrasi ion Cu2+ pada kesetimbangan.
Nah, penambahan CuSO4 ke dalam larutan NH3 ini akan menghasilkan pembentukan ion kompleks, di mana reaksinya itu adalah larutan Cu2+ ketika direaksikan dengan larutan 4NH3 akan bereaksi menjadi larutan CuNH3 4,2+. Nah, dari tabel 1.1 tadi yang dapat dilihat bahwa konstanta pembentukan Kf untuk reaksi ini sangat besar. Oleh karena itu, reaksinya kebanyakan mengarah ke kanan. Pada kesetimbangan, konsentrasi Cu2+ akan sangat kecil. Sebagai pendekatan yang baik, dapat diasumsikan bahwa pada dasarnya semua ion Cu2+ yang terlarut berakhir dengan ion CuNH3 4,2+. Berapa mol NH3 yang akan bereaksi dengan 0,2 mol Cu2+? Berapa mol CuNH3 4,2+ yang akan dihasilkan? Sejumlah kecil Cu2+ akan hadir pada kesetimbangan. Tuliskan ekspresi Kf untuk kesetimbangan sebelumnya untuk mencari Cu2+. Untuk penyelesaiannya, jumlah NH3 yang dikonsumsi dalam pembentukan ion kompleks adalah 4 kali 0,2 mol atau 0,8 mol. Perhatikan bahwa 0,2 mol Cu2+ awalnya hadir dalam larutan dan 4 molekul NH3 diperlukan untuk membentuk ion kompleks dengan satu ion Cu2+. Oleh karena itu, konsentrasi NH3 pada kesetimbangan adalah 1,2 sampai 0,8 mol per liter larutan atau 0,4 molar. Dan bahwa CuNH3 4,2+ adalah 0,2 mol per liter larutan atau 0,2 molar, sama dengan konsentrasi awal Cu2+. Ada perbandingan mol 1 berbanding 1 antara Cu2+ dan CuNH3 4,2+. Karena CuNH3 4,2+ ini tidak terdisosiasi sedikit, disebut konsentrasi Cu2+ pada kesetimbangan X, dan dituliskan Kf itu sama dengan konsentrasi CuNH3 4,2+ dibagi dengan konsentrasi Cu2+ dikali konsentrasi NH3 pangkat 4 itu sama dengan 5,0 kali 10 pangkat 13, yaitu 0,2 dibagi X dikali 0,4 pangkat 4, maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 13. Dengan menyelesaikan X ini dan mengingat bahwa volume larutan adalah 1 liter, maka didapatkan X sama dengan konsentrasi Cu2+ sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 13 molar. Nilai konsentrasi Cu yang kecil pada kesetimbangan dibandingkan dengan 0,2 molar tentu membenarkan perkiraan ini. Untuk materi selanjutnya ini adalah tentang penerapan prinsip hasil kali kelarutan pada analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah penentuan jenis ion yang ada dalam larutan. Nah, pada pembahasan ini saya akan memfokuskannya pada kation. Ada sekitar 20 kation umum yang dapat dianalisis dengan mudah dalam larutan air. Nah, kation-kation ini dapat dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan produk kelarutan garam tak larutnya, yaitu pada tabel 16.5. Karena larutan yang tidak diketahui dapat mengandung dari 1 sampai semua 20 ion, analisis apapun harus dilakukan secara sistematis dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Mari kita pertimbangkan prosedur umum untuk memisahkan 20 ion ini dengan menambahkan reagen pengendap kelarutan yang tidak diketahui. Yaitu pada kation golongan 1, ketika HCl encer ini ditambahkan kelarutan yang tidak diketahui, hanya ion Ag+, Hg2+, dan Pb2+ ini yang mengendap sebagai klorida yang tidak larut. Sedangkan ion lainnya yang kloridanya larut tetap berada dalam larutan.
Untuk kation golongan 2, setelah endapan klorida dihilangkan dengan filtrasi, hidrogen sulfida ini direaksikan dengan larutan asam yang tidak diketahui. Dalam kondisi ini, konsentrasi ion S kuadrat dalam larutan dapat diabaikan. Oleh karena itu, pengendapan logam sulfida paling baik direpresentasikan sebagai M2+ ditambah H2S bereaksi menjadi MS, padatan MS plus larutan 2H+. Nah, menambahkan asam ke dalam larutan akan menggeser kesetimbangan ini ke kiri, sehingga hanya logam sulfida yang paling tidak larut, yaitu logam dengan nilai KSP terkecil yang akan mengendap keluar dari larutan ini. Nah, yang akan mengendap tadi Bi2S3, CDS, CUS, HGS, dan SNS. Lihat pada tabel 16.5 tadi. Nah, untuk kation Baiklah, kami akan melanjutkan penjelasan kami mengenai penerapan prinsip hasil kali kelarutan pada analisis kualitatif. Dikarenakan tadi Zoom meeting-nya habis. Sekarang kami akan melanjutkan. Baiklah, kepada saudari Oshil, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kation golongan ketiga, pada tahap ini, natrium hidroksida ditambahkan ke larutan untuk membuatnya menjadi basah. Dalam larutan basah, kesetimbangan di atas bergeser ke kanan. Oleh karena itu, sulfida yang lebih larut atau COS, FeS, MnS, NiS, dan ZnS sekarang mengendap dari larutan. Perhatikan bahwa ion Al2+ dan Cr3+ sebenarnya mengendap sebagai hidroksida AlOH3 dan CrOH3, bukan sebagai sulfida. Karena hidroksida kurang larut, larutannya kemudian disaring untuk menghilangkan sulfida dan hidroksida yang tidak larut. Untuk kation golongan keempat, setelah semua kation golongan 1, 2, dan 3 dikeluarkan dari larutan, natrium karbonat ditambahkan ke larutan basah untuk mengendapkan ion Ba2+, Ca2+, dan Sr2+, sebagai BaCO3, CaCO3, dan SrCO3. Nah, endapan ini juga dikeluarkan dari larutan dengan filtrasi. Pada kation golongan 5, tahap ini, satu-satunya kation yang mungkin tersisa dalam larutan adalah Na+, K+, dan NH+. Keberadaan NH+ dapat ditentukan dengan menambahkan natrium hidroksida, NaOH plus NH4 menjadi NH+ plus H2O ditambah NH4. Gas amonia dideteksi baik dengan mencatat bau khasnya atau dengan mengamati selembar kertas lakmus merah basah yang membiru ketika ditempatkan di atas atau tidak bersentuhan dengan larutan. Untuk memastikan keberadaan ion Na, I, dan Ki, kita biasanya menggunakan uji nyala api. Untuk sepotong kawat platina atau dipilih karena platina ini bersifat inert, dibasahi dengan larutan dan kemudian dipegang di atas api pembagar punsen. Setiap jenis ion logam memberikan warna yang khas jika dipanaskan dengan cara ini. Misalnya, warna yang dipancarkan oleh ion Na itu adalah kuning. Nah, warna ion Ki adalah ungu dan warna ion Cu2 itu adalah hijau. Untuk gambar di samping ini adalah ringkasan dari pemisahan ion logam tadi. Nah, untuk 2 poin tentang analisis kualitatif ini, pertama, pemisahan kation ini menjadi kelompok dilakukan selektif mungkin. Artinya, anion yang ditambahkan sebagai reagen harus sedemikian rupa sehingga akan mengendapkan jenis kation yang paling sedikit.
Misalnya, semua kation dalam golongan 1 juga membentuk sulfida yang tidak larut. Jadi, jika H2S direaksikan dengan larutan di awal, sebanyak 7 sulfida yang berbeda mungkin mengendap keluar dari larutan atau sulfida golongan 1 dan golongan 2, hasil yang tidak diinginkan. Kedua, penghilangan kation pada setiap langkah harus dilakukan selengkap mungkin. Misalnya, jika kita tidak menambahkan cukup HCl ke dalam larutan yang tidak diketahui untuk menghilangkan semua kation golongan 1, mereka akan mengendap dengan kation golongan 2 sebagai sulfida yang tidak dapat larut. Nah, hal ini akan mengganggu analisis selanjutnya dan mengarah pada kesimpulan yang salah. Untuk contoh soal analisis kualitatif, yang pertama, senyawa yang menimbulkan titik hitam bila ditaruh di kulit dan larutannya memberikan endapan kuning bila dicampur dengan Ki adalah jawabannya adalah AgNO3 karena AgNO3 ketika direaksikan dengan Ki akan bereaksi menjadi AgL ditambah KNO3, di mana AgL adalah padatan berwarna kuning dan kulit berwarna hitam, karena Ag+ akan tereduksi menjadi Ag ketika terekspos oleh matahari. Selanjutnya, soal nomor 2, ketika KCl dan NH4Cl akan membentuk padatan putih, sarankan satu reagen yang dapat membedakan kedua senyawa tersebut, yaitu cara membedakannya dengan menggunakan NaOH, di mana ketika direaksikan dengan NH4Cl, maka terjadi reaksi NH4Cl direaksikan dengan NaOH akan bereaksi menjadi H2O plus NH3 plus NaCl, maka akan tercium bau amonia. Ketiga, sarankan uji sederhana untuk membedakan AgNO3 dan CuNO3 dengan menggunakan HCl. Karena ketika direaksikan AgCl tidak larut sedangkan CuCl2 akan larut. Untuk selanjutnya adalah soal dan jawaban. Dan pada soal 17.28, dengan soalnya yaitu mengapa kita biasanya tidak menyatakan nilai Ksp untuk senyawa ionik yang larut. Karena pada senyawa-senyawa ionik yang mudah larut seperti NaCl dan KNO3 memiliki nilai Ksp yang sangat besar, tetapi nilai Ksp-nya ini tidak akurat, sehingga nilai Ksp ini tidak dinyatakan atau tidak dilampirkan seperti dalam tabel yang tadi. Nah, pada larutan jenuhnya, akurasinya itu rendah. Nah, disebabkan oleh tingginya konsentrasi ion-ion pada larutan tersebut, sehingga larutan menjadi tidak ideal. Untuk soal nomor 17.29, tentukan persamaan yang setara dari persamaan hasil kali kelarutan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa. Yang pertama yaitu senyawa CuBr akan menjadi Cu+ ditambah Br-, itu masing-masing S-nya mol per liter, S-nya itu maka Ksp-nya sama dengan konsentrasi Cu+ dikali konsentrasi Br- sama dengan S dikali S sama dengan S kuadrat. Untuk senyawa ZnC2O4 akan menjadi Zn2+ ditambah C2O4 2-. Maka Ksp-nya itu sama dengan konsentrasi Zn2+ dikali konsentrasi C2O4 2- sama dengan S dikali S sama dengan S kuadrat.
Yang ketiga, senyawa Ag2CrO4 menjadi 2 Ag+ plus 3 CrO4 2-. Maka KSP-nya adalah konsentrasi Ag+ kuadrat 2 dikali dengan konsentrasi CrO4 3-, karena jumlah ionnya tadi ada 1, maka pangkatnya tetap 1. Nah, sama dengan 2S kuadrat dikali S sama dengan 4S pangkat 3. Untuk senyawa yang keempat, yaitu adalah Hg2Cl2, akan menjadi Hg2 plus 2Cl-. Nah, maka KSP-nya itu adalah sama dengan konsentrasi Hg2 plus dikali konsentrasi Cl- dengan pangkat 2, yaitu sama dengan S dikali 2S kuadrat. Maka sama dengan 4S pangkat 3. Untuk soal yang kelima, yaitu senyawa AuCl3 akan menjadi Au3 ditambah 3Cl-. Untuk KSP-nya sama dengan konsentrasi Au3 dikali konsentrasi Cl- pangkat 3, di mana S dikali 3S pangkat 3 sama dengan 27S pangkat 4. Untuk senyawa Mn3PO42 akan menjadi Mn2 plus 3Mn2 plus ditambah 2PO4 3-. Maka KSP-nya sama dengan konsentrasi Mn2 plus pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3-, pangkat 2 sama dengan 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2, maka hasilnya adalah 108S pangkat 5. Untuk soal 17.32, ketika jika AgCl memiliki KSP lebih besar dari Ag2CO3, apakah kelarutan molar AgCl itu juga lebih besar dari Ag2CO3? Nah, jika ingin menentukan kelarutan terbesar dari beberapa senyawa, maka untuk senyawa-senyawa yang jumlah ionnya sama, itu kelarutan terbesarnya itu sama dengan KSP terbesarnya. Nah, jika untuk senyawa-senyawa yang jumlah ionnya berbeda, maka kelarutan terbesarnya itu sama dengan pangkat KSP dibagi jumlah ion yang terbesar. Untuk AgCl tadi, ia akan memiliki KSP sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10. Nah, dengan rumus yang tadi, yaitu pangkat KSP dibagi jumlah ion, akan menghasilkan min 10 dibagi 2, yaitu sama dengan 5. Di mana tadi reaksi AgCl tadi akan menjadi Ag plus Cl min dengan jumlah ion masing-masing 1. Nah, karena menggunakan rumus pangkat KSP plus dibagi jumlah ion tadi, karena AgCl dan Ag2CO3 tadi memiliki jumlah ion yang berbeda, di mana Ag2CO3 ini menjadi 2 Ag plus CO3 2-. Nah, untuk KSP-nya itu 8,1 kali 10 pangkat min 2. Maka kelarutan terbesarnya itu sama dengan pangkat KSP itu adalah min 12 dan jumlah ion Ag2CO3 tadi adalah 3, maka ketika dibagi sama dengan min 4. Selanjutnya, kita akan membandingkan mana yang pangkat KSP atau jumlah ionnya itu terbesar adalah min 4. Jadi, apakah kelarutan molar AgCl itu lebih besar dari Ag2CO3? Jawabannya adalah salah, karena pada kedua senyawa tersebut yang memiliki kelarutan lebih besar adalah Ag2CO3 atau perak karbonat.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Oshila. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Justisia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di soal nomor 17.33, hitung konsentrasi ion dalam larutan jenuh berikut. Yang A atau yang pertama, L- dalam larutan AgL dengan Ag+, yaitu 9,1 dikali 10 pangkat min 9 molar. Nah, jadi AgL menjadi Ag+, dengan L- yaitu 8,3 dikali 10 pangkat min 17 sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 9 dikali L-, lalu pindah ruas, L- sama dengan 8,3 dikali 10 pangkat min 17 per 9,1 dikali 10 pangkat min 9 dengan hasil 0,91 dikali 10 pangkat min 8. Yang B, senyawa AlOH3 yaitu dengan mencari Al3+ dengan OH- 2,9 dikali 10 pangkat min 9 molar. Nah, senyawa AlOH3 menjadi Al3+ ditambah OH-. KSP dari AlOH3 yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 33 sama dengan Al3+ dikali 2,9 dikali 10 pangkat min 9 molar. Konsentrasi ion Al3+ sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 33 per 2,9 dikali 10 pangkat min 9 dengan hasil 0,62 dikali 10 pangkat min 24. Soal berikutnya 17,34. Dari data kelarutan yang diketahui, hitung hasil kali kelarutan untuk senyawa berikut. A. Senyawa SrF2 dengan 7,3 dikali 10 pangkat min 2 gram per liter. MR dari SrF2 yaitu 125,6. Untuk mengubah kelarutan menjadi KSP, perlu kita mengubah gram per liter menjadi mol per liter. Untuk mengubahnya, yaitu 7,3 dikali 10 pangkat min 2 gram per liter SrF2 per 1 liter dikali 1 molar SrF2 per 125,6 gram SrF2, maka akan didapatkan hasil 5,8 dikali 10 pangkat 4 mol per liter. Setelah itu, SrF2 menjadi Sr2 plus ditambah F- pangkat 2, yaitu akan mendapatkan hasil kelarutan 4S pangkat 3. Maka langsung kita masukkan 4 dengan kelarutan 5,8 dikali 10 pangkat min 4 dipangkatkan 3, lalu sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat min 12. Untuk yang B, Ag3PO4 dengan 6,7 dikali 10 pangkat min 3 gram per liter dengan MR Ag3PO4 sama dengan 419 sama dengan yang di atas. Kita untuk mengubah kelarutan menjadi KSP, kita mengubah gram per liter menjadi mol per liter terlebih dahulu dengan 6,7 dikali 10 pangkat min 3 gram per liter per 1 liter dikali 1 mol Ag3PO4 per 419 gram Ag3PO4 dan mendapatkan hasil 1,5 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Lalu kita reaksikan Ag3PO4 menjadi Ag plus pangkat 3 ditambah PO43 min. Lalu kita mendapat hasil kelarutannya 27S pangkat 4. 27 langsung dikalikan dengan kelarutan 1,5 dikali 10 pangkat min 5 pangkat 4. Lalu 27 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 20. Kita akan mendapatkan hasil 40,5 dikali 10 pangkat min 20. Dan soal
terakhir dari saya. Yaitu 17.36. Dengan menggunakan data dari tabel 17.2, hitung kelarutan molar kalsium fosfat. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dengan KSP dari Ca3PO4 2 atau kalsium fosfat yaitu 1,2 dikali 10 pangkat min 2. Lalu kita reaksikan. Kita reaksikan dengan Ca3PO4 2 menjadi 3 Ca2 plus ditambah 2 PO4 3 min. Nah, lalu kita mendapatkan hasil kelarutannya. Oh my God. Kita mendapatkan hasil kelarutannya yaitu 108 pangkat 5. Lalu langsung saja kelarutan sama dengan, karena ini 108 pangkat 5, kita memakai akar dari akar 5 KSP dibagi 108, S sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 108 dengan akar 5, S sama dengan akar 5 1,11 dikali 10 pangkat min 28 dan mendapatkan hasil 2,22 dikali 10 pangkat min 29. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena saya ada kesalahan dalam penghitungan atau penulisan di sini. Sebenarnya hasilnya itu 2,22 dikali 10 pangkat min 29. Terima kasih. Demikian yang dapat dari yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Justisia atas penjelasannya. Soal selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya. Tolong dihapus dulu bentar. Ya, sebentar. Astagfirullah. Baiklah, soal 1739, berapa pH larutan jenuh dari seng hidroksida atau ZnOH 2 kali. Nah, diketahui KSP ZnOH 2 kali yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 14. Dan ditanyanya yaitu pH dari ZnOH 2 kali. Nah, pertama-tama ZnOH 2 kali kita ionisasikan menjadi Zn2 plus 2 OH-. Kita misalkan saja S, ZnOH-nya OH 2 kalinya S, dan Zn2 plus itu S juga karena koefisiennya 1. Sedangkan 2 OH- koefisiennya 2 sehingga menjadi 2S. Dan kita dapat KSP dari ZnOH 2 kali yaitu S dikali 2S pangkat 2 atau menjadi 4S pangkat 3. Dan kita pindahkan menjadi S pangkat 3 sama dengan KSP dari ZnOH 2 kali dibagi 4. Jadi S sama dengan S pangkat 3-nya kita ubah menjadi akar. Jadi S sama dengan 3 akar 1,8 kali 10 pangkat min 14 dibagi 4. Sama dengan 3 akar 4,5 dikali 10 pangkat min 15. Sehingga kita dapat nilai S-nya yaitu 1,5 dikali 10 pangkat min 5. Lalu kita ionisasikan lagi ZnOH 2 kali menjadi Zn2 plus 2 OH-. Dan kita dapatkan tadi ZnOH 2 kalinya yaitu 1,5 dikali 10 pangkat min 5. Dan
karena koefisien Zn2+ itu 1, sehingga kita masukkan saja 1,5 dikali 10 pangkat min 5. Karena 2 OH min, sehingga kita kalikan 2 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 5. Menjadi 3 dikali 10 pangkat min 5. Lalu kita mencari OH minnya. OH minnya kita dapatkan tadi 3 dikali 10 pangkat min 5. Jadi POH sama dengan min log dikali konsentrasi OH min. Nah, jadi min log sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 3. pH, untuk mencari pH kita kurangkan 14 dikurang POH. Menjadi 14 min 5 min log 3. Karena min sama min menjadi plus, jadi 14 kurang min 5 menjadi 9 plus log 3. Atau menjadi kita hitung menjadi 9,48. Jadi pH dari kelarutan ginseng hidroksida yaitu 9,48. Soal selanjutnya yaitu soal 1740. pH larutan jenuh logam hidroksida atau MOH ialah 9,68. Nah, hitunglah KSP dari senyawa logam hidroksida. Nah, diketahui pH MOH-nya sama dengan 9,68. Ditanya KSP. Maka kita cari POH-nya sama dengan 14 dikurang pH. 14 dikurang pH-nya tadi 9,68, sehingga menjadi kita dapat POH-nya 4,32. POH-nya 3,42. Nah, lalu kita pecah dari 4,32 itu menjadi 5 dikurang 0,68, sama saja seperti 4,32. Sehingga kita dapat konsentrasi OH minnya sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 5. Lalu kita ionisasikan MOH menjadi M plus OH min. Tinggal kita masukkan saja 4,8 dikali 10 pangkat min 5, dan OH minnya juga 4,8 dikali 10 pangkat min 5. Karena koefisiennya 1 semua. Untuk mencari KSP, kita dapat KSP-nya S pangkat 2. Lalu tinggal kita masukkan saja KSP sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 5 pangkat 2. Sehingga 4,8 dikali 10 pangkat min 10 atau 2,3 dikali 10 pangkat min 11. Soal selanjutnya 1744. Kelarutan molar AgCl dalam AgNO3 yaitu 6,5 dikali 10 pangkat min 3 M ialah 2,5 dikali 10 pangkat min 3 M. Dalam menurunkan KSP adalah, nah diketahuinya yaitu kelarutan AgCl sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 3 molaritas. Lalu S dari AgNO3 sama dengan 6,5 dikali 10 pangkat min 3 molaritas molar. Jawabannya yaitu, pertama kita mencari kelarutan dalam air murninya dulu. Pertama kita ionisasikan AgCl menjadi Ag+ plus Cl-. Kita dapat KSP-nya yaitu konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Tinggal kita masukkan KSP-nya 2,5 dikali 10 pangkat min 3. Ag plusnya kita misalkan S, jadi sama dengan S dikali S atau S pangkat 2. Lalu kita cari S dengan menjadikannya akar,
2,5 dikali 10 pangkat min 3. Dan kita dapat kelarutan dalam air murninya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter. Lalu kita mencari AgCl dalam AgNO3, ion senama, yaitu AgNO3 kita reaksikan menjadi Ag plus NO3-. Nah, AgNO3 yaitu molaritasnya yaitu 6,5 dikali 10 pangkat min 3. Karena semuanya koefisiennya 1, sehingga kita dapat 6,5 dikali 10 pangkat min 3 untuk Ag+, NO3-nya 6,5 dikali 10 pangkat min 3. Lalu kita reaksikan AgCl-nya menjadi Ag+ plus Cl-. Nah, di sini ionisasi namanya yaitu Ag+. Nah, karena Ag+ kita dapat 6,5 dikali 10 pangkat min 3, sehingga kita tinggal masukkan saja KSP AgCl-nya, yaitu 2,5 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan konsentrasi S dikali Cl-nya kita dapat tadi 6,5. 6,5 dikali 10 pangkat min 3. Tinggal kita bagi saja 2,5 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 6,5 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga kita dapat S AgCl dalam AgNO3 yaitu sama dengan 3 dikali 8 dikali 10 pangkat min 3 molaritas. Nah, di sini kita lihat bahwa pengaruh ion senama itu membuat suatu kelarutan memiliki nilai yang kecil dan akan membentuk suatu endapan. Di soal ini, kelarutan di air murni lebih besar dari kelarutan pada AgNO3 atau dalam ion senamanya. Baiklah, soal terakhir yaitu 17,47. 17,47. Nah, di sini diketahuinya gram CaCl2 sama dengan 10 gram dan volume CaCl2 itu sama dengan 1 liter. Dan ditanyanya yaitu kelarutan molar AgCl. Pertama kita cari molar dari CaCl2 menggunakan rumus Gr per Mr dikali 1 per volume dalam satuan liter. Dan kita dapat 10 per 110 dikali 1 per 1, sehingga molaritas CaCl2 yaitu 0,09 atau 9 dikali 10 pangkat min 2. Lalu kita reaksikan CaCl2, kita ionisasikan mendapat Ca2 plus 2 Cl-. Nah, CaCl2 tadi sudah kita dapat molaritasnya yaitu 0,09 dan juga koefisien dari Ca2 plus itu 1, sehingga didapat 0,009 molar. Sedangkan pada 2 Cl- itu koefisiennya 2, sehingga 0,09 molar dikali 2 sehingga didapat 0,18 molar. Lalu kita reaksikan AgCl menjadi kita ionisasikan menjadi Ag+ plus Cl-. Dan kita misalkan saja AgCl itu S mol per liter. Karena Ag+ dan Cl- itu koefisiennya 1, sehingga S semua. Nah, kita dapat KSP dari AgCl sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Kita masukkan ke KSP dari AgCl yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 10. Sama dengan plus Ag plus dikali konsentrasi Cl- tadi kita dapat 0,15 molar atau kita bisa ubah 18 dikali 10 pangkat min 2. Tinggal kita pindahkan yaitu Ag plus konsentrasi Ag plus sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10 dibagi 18 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga kita dapat kelarutan molar AgCl-nya yaitu 0,08 kali 10 pangkat min 8 mol per liter atau
8 dikali 10 pangkat minus 10 mol per liter. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai kelarutan dan hasil kelarutan. Itulah hasilnya. Baiklah, karena sudah selesai presentasinya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.